Harga daging sapi dari harga Rp9.000 per kilogram menjadi Rp9.350 per kilogram. Sementara daging ayam dari harga Rp4.000 per kilogram menjadi Rp4.500 per kilogram. Sementara itu, harga minyak curah juga relatif masih stabil. Bahkan di berbagai wilayah Indonesia mengalami penurunan harga. Harga sebelumnya Rp900 per kilogram menjadi Rp800 per kilogram. Begitu juga dengan gula pasir dari harga sebelumnya Rp750 per kilogram menjadi Rp650 per kilogram. Sekian warta berita Sayur Mayur hari ini, pertanggal 31 Agustus 1997. Atas nama seluruh kerabat kerja Radio Republik Indonesia Jakarta, mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Ingin ku menangis saat ku terpaku mengenangkan nasib diri yang tiada arti. Tak pernah ku nikmati megahnya dunia, bahkan ku tak pernah tahu cantiknya raut wajahmu. Duhai kekasih, hari-hari berlalu bagai dalam mimpi, seakan ku berjalan di balik awan kelabu. Yang ada hanya hitam, yang ada hanya... Berdasarkan pantauan RCTI di sejumlah pasar tradisional Jakarta, harga bahan pokok dan sayur mayur cenderung naik rata-rata sekitar 10-20% dalam minggu ini. Harga bahan pokok per kilogram seperti beras naik dari Rp2.500 menjadi Rp2.750, minyak goreng curah putih dari Rp4.000 menjadi Rp4.300, minyak goreng curah kuning dari Rp3.500 menjadi Rp3.700, dan tepung terigu dari Rp2.500 menjadi Rp3.000. Sayur mayur per kilogramnya seperti cabai merah besar naik Rp8.000 menjadi Rp10.000, cabai merah keriting dari Rp8.000 menjadi Rp12.000, dan tomat dari Rp3.000 menjadi Rp3.500 sampai Rp4.000. Harga daging sapi per kilogram naik dari Rp32.000 menjadi Rp35.000. Harga daging ayam potong relatif stabil, yaitu berkisar antara Rp9.800 sampai Rp10.000, sedangkan harga ikan tawar dan laut umumnya turun sebesar 20%. Namun beberapa bahan pokok dan sayur mayur juga mengalami penurunan, seperti gula pasir per kilogram turun dari Rp4.200 menjadi Rp3.700, telur dari Rp6.800 menjadi Rp6.500, gula merah dari Rp4.500 menjadi Rp4.000, dan bawang bombay dari Rp8.000 menjadi Rp7.000. Umumnya para konsumen berkeberatan dengan harga yang mulai meningkat ini. Kalau kita sih kalau memang udah kebutuhan ya mau diapain lagi ya, tapi ya mudah-mudahan ya bisa turun lagi segera gitu, bisa kembali normal lagi harga. Kalau keberatan ya memang pasti keberatan kita ya, satu sisi ya, tapi emang butuh ngapain gitu aja. Sementara itu harga barang elektronik seperti televisi, radio, dan kulkas cenderung stabil, sedangkan harga komputer produk rakitan dan utuh umumnya mengalami penurunan akibat fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar. Sebetulnya harga komputer menurun karena secara US dollar dari pabriknya sendiri juga sudah turun. Tapi berhubung harga rupiah kita dibandingkan dolar ya meningkat, jadi penurunannya itu nggak terlalu jauh gitu. Baik di pasar tradisional maupun elektronik, jumlah pembeli umumnya menurun akibat semakin tingginya harga kebutuhan hidup lain. Ines Sujono dan Gatot Imam melaporkan. Pernah kita sama-sama susah, terperangkap di dingin malam, terjerumus dalam lubang jalanan, digilas kaki sang waktu yang sombong, terjerat mimpi
yang Terbayang suatu kenangan saat lalu, indah masa-masa kecilku dahulu, penuh belai kasih sayang ayah ibu. Masa kecil. Pabrik rokok kretek Koperasi Mandala yang berlokasi di Desa Kiawa, Manado, kini sudah berproduksi. Kehadiran pabrik yang merupakan anak angkat PT Bentul dan BPPC ini diharapkan dapat menampung kelebihan cengkeh di daerah ini. Pabrik rokok kretek Koperasi Industri Rakyat Mandala atau KIR Mandala yang memproduksi rokok sigaret kretek tangan dan sigaret kretek mesin mulai minggu ini memasuki pasaran dengan merek Trikora dan Tapos setelah Presiden Soeharto meresmikannya di Manado belum lama ini. Peresmian pabrik rokok yang berlokasi di Desa Kiawa ini dilakukan Presiden Soeharto secara simbolis beserta 10 proyek lainnya dengan total investasi sekitar 360 miliar rupiah. Pabrik rokok dengan kapasitas produksi sekitar 750 juta batang per tahun ini merupakan yang pertama di Indonesia bagian timur, sehingga kehadirannya diharapkan dapat menampung kelebihan cengkeh serta menyerap cukup banyak tenaga kerja. Untuk tahap pertama, KIR Mandala memasarkan sekitar 300 juta batang SKT dan SKM, terutama di Provinsi Sulawesi Utara dengan harga masing-masing Rp350 dan Rp400 per bungkus. Saat ini, dari konsumsi rokok 102 juta batang, gudang garam menguasai pangsa pasar paling tinggi, sekitar 40%, menyusul rokok kristal 24%, rokok bentul 10%, rokok sampurna dan jisamsu 3%, dan sisanya rokok lainnya 17%. Akibat kelangkaan semen, harga semen di kota ini melonjak bahkan mencapai Rp15.000 per sak atau naik 100% di atas harga patokan setempat. Kenaikan harga semen di Sulawesi Utara seperti sulit terkendali. Dari pemantauan koresponden RCTI SCTV di lapangan, kenaikan harga tersebut terjadi serentak mulai dari tingkat distributor sampai ke tingkat pengecer. Namun tidak ada pihak yang bersedia mengakui siapa yang lebih dahulu menaikkan harga, bahkan pihak pengecer melakukan gerakan tutup mulut. Tingginya harga semen menyebabkan sebagian developer dan pemborong menghentikan kegiatan pembangunan. Menurut kalangan distributor, pemasukan semen ke daerah ini memang mengalami pengurangan secara drastis. Biasanya semen yang masuk melalui Pelabuhan Bitung rata-rata 2-3 kapal sebulan. Namun selama 2 bulan terakhir ini hanya rata-rata mendapat jatah 1 kapal. Dia otomatis barang di pasaran agak kurang. Jadi harga kami sendiri kurang bisa kontrol. Kalangan DPR menyerukan agar pihak berwajib mengusut dan mengatasi masalah melonjaknya harga semen, agar pembangunan fisik prasarana daerah yang umumnya tentu menggunakan bahan baku semen jangan sampai terhambat. Menurut harga itu ada 7.000 per sak ya, kurang lebih 7.000 rupiah per sak. Nah sekarang sudah harga 12.15. Jadi itu memang sudah naik sekitar 100% daripada harga yang sesungguhnya. Pemirsa, harga sembako di pasar tradisional maupun pasar swalayan bergerak naik pada minggu ini menyusul langkanya barang dari pabriknya. Minyak goreng bermerek naik menjadi Rp7.000 per kilo, sedang minyak curah menghilang di pasaran. Di pasar tradisional Jatinegara, harga minyak goreng dalam jerigen warna kuning Rp7.000 per kilo, naik Rp1.000 dibanding pekan lalu. Di pasar swalayan harganya relatif sama, namun persediaannya tidak terlalu banyak. Kenaikan juga terjadi pada harga beras rojo lele misalnya, yang tadinya sekitar Rp2.500 menjadi Rp3.000 per kilo. Naiknya harga beras juga diikuti bahan pengganti seperti singkong naik dari Rp700 menjadi Rp1.000 per kilogram, ubi dari Rp1.000 menjadi Rp1.500 per kilogram. Di pasar swalayan harganya sedikit lebih tinggi. Sementara harga daging mencapai Rp22.000 per kilogram dari sebelumnya Rp18.000. Kondisi ini menyebabkan daya beli masyarakat menurun dan bermuara pada mengeluhnya para pedagang karena dagangannya sepi pembeli. Pengamat ekonomi Sri Mulyani Indrawati menilai, sampai saat ini sebagian kebijakan Kabinet Reformasi belum mampu memberikan isyarat untuk memperbaiki kondisi ekonomi saat ini.